Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Dalam konten sekarang ini kita ngeplok saja ya bosku ya. Ya, siapa tahu dari apa yang kami sampaikan atau kami tayangkan ini sedikitnya ada nambah pengetahuan bagi yang belum tahu, khususnya para pengguna AC ya. Nah, di sini kami akan memperbaiki permasalahan unit AC yang selalu bocor ya. Nah, ini nameplate-nameplate-nya ya, AC Daikin di indoor unit ini di indoor unit ya, nameplate-nya di indoor unit. Kalau kita ngadapin AC itu adanya sebelah kanan ya. Ini kapasitas AC ini Daikin 1 PK mempergunakan gas freonnya R32 gitu ya. Oke, ini indoor unit sudah kami bongkar yang permasalahannya itu selalu netes air gitu ya. Nah, ternyata begitu sudah kita turunkan ya, dilepas antara bodi evaporator gitu ya, kotornya seperti ini gitu ya. Jadi kotornya itu sudah berbentuk jelly agar-agar ya. Ya, walaupun dalam kondisi penampilan atau tampilan sebelum dibongkar itu, kondisi evap itu depannya itu kelihatan bersih gitu ya. Tetapi permasalahannya ini di sini tuh, ketika evaporator pun sudah bersih gitu ya, semua standar ya, standar cuci biasa, cuci umum gitu ya, seperti biasalah kita kasih terpal gitu ya, itu kita katakan cuci servis kecil kan. Kalau sudah diturunkan, dipretelin seperti ini tuh masuknya ke kategori cuci servis besar ya. Nah, ini pas kebetulan emang dari awal permasalahannya juga ya, dari setiap habis cuci kecil, cuci servis kecil itu ya, selalu beberapa hari kemudian selalu netes, ada netes air. Padahal pembuangan drain ke belakang itu kosong gitu ya, bersih lah gitu ya. Nah, tetapi kalau kita sudah diturunkan gitu ya, ya walaupun kondisi AC tersebut penampilannya kelihatan masih bersih, tetapi kalau udah dilepas, kita pisahkan antara bodi dan evaporator, itu akan nampak sekali. Karena ada area-area yang tidak bisa terjangkau saat cuci servis kecil. Jadi intinya, ketika cuci servis kecil itu hanya sekitar 80%. Ya. Kalau ingin 100% bersih, ya mau tidak mau dicuci servis besar seperti yang kami lakukan ini. Nah, di sini bisa lihat ya talangnya ini ya. Di talangnya ini sudah banyak yang berbentuk jelly ya, kotor yang berbentuk jelly ya. Biasanya kotor tersebut itu agak sulit dibersihkan ketika sudah terjadi hal seperti ini, saat dibersihkan cuci servis kecil ya. Mungkin ini dari setiap cuci servis itu masih tertinggal sekitar 20%, dikali tertinggal kotorannya ya, dikali sekian lama menggunakan AC ya, hasilnya seperti ini. Apalagi ya unit-unit AC yang istilahnya talangnya ya, talang airnya itu tidak bisa dilepas jadi satu dengan bodi AC itu ya, itu. Tetapi kalau seumpamanya ada beberapa unit atau beberapa merek yang masih sampai sekarang ini tidak merubah kondisi talangnya. Jadi intinya talangnya tersebut masih bisa dilepas sampai saat ini. Dari semenjak dulu sampai sekarang ini masih tetap memproduksi AC yang talangnya itu masih bisa dilepas. Itu bisa dicopot saat cuci servis kecil. Salah satu contohnya adalah merek Panasonic. Tidak apa-apa, kita sebutkan saja mereknya, merek Panasonic. Dari dulu, dari semenjak masih merek nasional, dia tetap talangnya itu bisa dilepas. Sampai sekarang ini, walaupun sudah berganti merek menjadi Panasonic gitu ya, itu Panasonic itu masih nasional yang dulu ya, merek nasional, merek AC nasional yang dulu. Sampai sekarang ini masih bisa dilepas. Tidak ikut-ikutan seperti produk-produk yang lain, membuat bodinya satu set dengan talangnya, satu blok dengan talangnya yang tidak bisa dilepas. Itu sangat bagus sekali ya. Karena untuk segi perawatan, kalau ingin talangnya bersih secara maksimal, itu adalah AC yang bisa talangnya dilepas. Walaupun
ada beberapa merek lagi mungkin yang masih bisa dilepas. Intinya seperti itu. Tapi mungkin bagi para pengguna AC akan merasa kesulitan. AC apa aja sih yang talangnya masih bisa dilepas gitu ya. Saya juga tidak begitu memperhatikan setiap servis itu merek apa aja yang bisa dilepas talangnya. Tetapi yang jelas Nasional Panasonic itu sampai detik ini talangnya bisa dilepas ya. Oke, ini salah satu merek yang talangnya emang tidak bisa dilepas, selalu memiliki kedalaman yang sangat dangkal. Kenapa kami katakan seperti itu? Walaupun nampak kelihatan dalam ya si talangnya tersebut gitu ya, kelihatan dalam lah gitu. Tetapi di sini setelah kita perhatikan ya, terutama setelah dicuci bersih ya, nanti kita bisa di sini bisa dilihat. Nah, di talang ini tuh ada tempat luberan, lubang untuk luberan. Jadi istilahnya si talang ini sengaja oleh pihak pabrik ini sedikit dicowak, itu sebagai untuk luberan, itu sengaja. Kenapa dibuatkan sedemikian oleh pihak pabrik? Tidak AC ini saja, semua unit AC sudah dirancang sedemikian rupa. Cuman perbedaannya ada yang dicowak di pinggir depan gitu ya, ada yang di tengah seperti Daikin ini, bisa Anda lihat ya. Nah, ini lubang ini ya, lubang ini tuh sebagai luberan ya, ini sengaja. Kalau kita jangan sampai istilahnya gara-gara dari lubang ini sering luber air, kita sumpel, kita perbaiki lubang ini. Jangan sampai, karena pihak pabrik juga ini sudah memperhitungkan kenapa dibikin seperti itu ya, supaya nanti ketika si talang tersebut penuh dengan kotor, mangpat, airnya itu tidak akan jatuh ke komponen, terutama komponen yang bagian dia punya LED indikator. Karena LED indikator, sensor penerima yang dari remote itu, sensornya itu adanya kan agak sebelah bawah. Jadi kalau seumpamanya lubang luberan itu dipermanen, lalu lubernya istilahnya nanti suatu saat tersumbat, ada kotor, lalu luber dan jatuh ke komponen yang ada di sebelah kanan, tempat receiver sensor, tempat dia punya LED indikator, ya mungkin itu kalau kena air lebih parah lagi gitu kan. Maka pihak pabrik membuat lubang sebagai tanda luberan ketika kedalaman dia punya talang tersebut sudah tersumbat, sudah dipenuhi oleh kotor gitu ya. Jadi air akan netes di situ gitu. Itu luberannya. Oke. Sekarang setelah kita bersihkan ya bodinya, ini bisa dikatakan sudah bersih 100% ya. Berbeda dengan yang servis kecil, bersihnya itu paling sekitar 80 atau 85%-an lah gitu ya. Karena pasti ada area-area yang tidak bisa terjangkau saat cuci servis kecil tersebut ya. Tetapi kalau dicuci servis besar seperti ini sudah yakin AC ini ya, unit indoor ini baik bodi bagian talang, blowernya ya, maupun evaporatornya, dalam maupun luar itu dijamin 100% bersih kembali. Jadi dinormalkan kembali kalau seperti ini tuh dari seperti awal, terutama ketiga talang ya. Ada talang depan, talang tengah, dan talang belakang gitu ya. Yang sulit dijangkau itu biasanya talang kedua dan talang belakang. Jadi kita sering menyebutnya atau mengatakannya emang semua unit AC sekarang ini ya dirancang sedemikian rupa ya, memiliki tiga talang, talang depan yang dikasih cowakan tersebut, lalu talang yang kedua tempat jatuhnya embun yang evaporator yang bagian belakang, lalu talang yang ketiga itu di bodi paling nempel di dinding. Itu untuk menjaga ketika bodi tersebut terjadi kondensasi, berembun atau keringat, maka jatuhnya itu akan di talang tersebut. Tetapi semua kedua talang tersebut, kedua, ketiga itu semua dialirkan ke depan. Ketika alirannya yang menuju ke depan tersebut tersumbat sedikit pun, maka itu akan menimbulkan netes selalu airnya ya. Jadi sudah jelas ini kalau untuk di servis besar tuh seperti ini tampilannya. Semua dikembalikan lagi seperti awal, bersih semua, tidak ada sedikit pun kotor yang tersisa gitu ya. Oke lah, kalau seumpama ini kita udah beres ya, seperti biasa kita rakit lagi, kita pasangkan lagi, kita sambungkan lagi ke instalasi gitu ya. Kita sambungkan lagi ke instalasi, dan tentu setelah terkonek ke instalasi kita melakukan proses pemakuman. Ini untuk R32 410 gitu ya.
sangat wajib sekali melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum gas freon tersebut dibuka, gitu ya. Jadi kalau untuk ke freon 410, R32, R410 ya, khususnya ini para yang sering dipergunakan ya, ini wajib melakukan proses pemakuman terlebih dahulu, karena dampak dari tidak divakum, terjebaknya ada masih oksigen di dalam pipa kondensor, evaporator maupun instalasi, itu ketika ketemu dengan gas freon tercampur dengan gas freon R322 itu sedikitnya akan menimbulkan korosi, tetapi titik korosinya kita tidak bisa memprediksi. Bisa saja terjadi korosi di evaporator, bisa saja korosi di instalasi, bisa saja membuat korosi di bagian unit kondensor atau pemipaan di bagian outdoor, gitu ya. Jadi untuk freon-freon yang sekarang ini 410 R32 itu banyak sekali permasalahan-permasalahan outdoornya, pemipaannya bagus ya, ternyata instalasi yang bermasalah. Jadi korosi di instalasi ya. Tidak seperti AC-AC zaman yang masih mempergunakan freon 22 ya, jarang sekali terjadi korosi baik di unitnya maupun di instalasi, dan jarang sekali ada terjadi kebocoran di instalasi, gitu ya. Ini setelah proses pemakuman sambil menunggu ya kurang lebih 15 menit kita pantau. Ini pas kebetulan kita ini kan di area apartemen ya, jadi bisa menengok ke sekitarnya. Ini iseng aja nih bosku ya, ternyata wilayah Gandul ya, apartemen Resort Cinere ini. Kalau kita tengok dari atas penduduknya ya, perumahan, rumah-rumah udah lumayan cukup padat juga ya. Nah di sana kita ngelihat ada menara listrik tegangan tinggi ya, itu gardu PLN Gandul ya, itu gardu PLN Gandul. Kita coba shot ya, iseng aja ini mah bosku sambil nunggu proses pemakuman tuntas ya. Nah ini tuh gardu induk wilayah Gandul ya. Oke, kita zoom, bukan kita shot, ini kita zoom ya. Nah, aslinya tidak hampir, tiang listrik sebegitu gedenya jaraknya tidak hampir kelihatan ya, remang-remang. Oke lah, setelah proses pemakuman tuntas ya, ini kita lagi menormalkan gas freonnya. Kita cek gas freonnya dan alhamdulillah sekarang unit AC ini sudah terpasang kembali, sudah normal kembali ya, tidak mengalami adanya kebocoran, maksudnya bocor air ya, drain airnya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya bisa ada manfaat, sedikitnya ada nambah-nambah pengetahuan bagi yang emang sama sekali belum mengetahuinya. Ketika unit AC yang Anda miliki mengalami suka netes air gitu ya, ya tidak mau tidak mau wajib dikontrol atau diperiksa bagian talang airnya ya. Sudah dipastikan di area talang tersebut sudah penuh atau sudah banyak tersumbat oleh kotor yang sudah berbentuk jelly. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis.